Setetes Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat sore. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan menjawab dari pertanyaan yang muncul di kolom komentar video saya, yaitu bagaimana hukumnya cek kodam di akun TikTok yang sedang marak zaman sekarang di live itu ya. Itu bagaimana, terus ditambahi alat pesantren. Ini sebenarnya sangat menarik sekali. Kita harus mengetahui bahwa di akun TikTok, live yang ada di akun TikTok ini jenisnya bagaimana, atau prakteknya bagaimana cek kodam yang ada di live TikTok. Yang mau kita hukumi itu kan adalah orang yang cek kodam, yang memiliki akun TikTok yang sedang live, atau penontonnya ataupun penggemarnya. Nah, kita bahas dulu orang yang mendatangi ataupun orang yang nonton di live TikTok cek kodam dan ikut komen. Kodam saya apa? Nama saya Ki Joko misalnya. Saya mau cek kodam, mohon dicek. Oh, kodam Anda adalah ular naga sapi misalnya. Nah, itu bagaimana bertanya hal tersebut. Nah, bertanya terkait sesuatu yang tidak berpengaruh terhadap agama, itu saya rasa tidak ada masalahnya. Maksudnya tidak sampai berdampak buruk terhadap agama, berdampak buruk terhadap maqasid syar'i, maka ini tidak masalah. Karena ketika seseorang tersebut bertanya, hanya sekedar bertanya, ini kadang-kadang yang bertanya itu ya emang ingin tahu sebenarnya ada yang mengganggu atau tidak di buku saya. Ketika ada yang mengganggu, mohon dilepas misalnya, kayak gitu kan bisa juga. Makanya nggak bisa serta-merta kita menghukumi hukumnya haram, bahkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, karena ada hadis man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailatan. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Hakim, yang disitu bisa menyebabkan dirinya menjadi kufur bagi orang yang mendatangi kahin. Nah, lafalnya seperti ini: man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu fima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendatangi seorang juru ramal, arraf ataupun kahin, sampai dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia benar-benar kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mengkufuri Al-Quran, maksudnya seperti itu. Ini konteksnya ketika dia itu mempercayai, membenarkan. Lah, kahin ini kan menganggap dirinya tahu hal gaib, tahu akan kejadian hari kiamat, tahu akan terjadinya hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali Allah yang memilihnya. Ini sama saja nyanyi Gusti Allah, dan nyanyi Gusti Allah. Makanya di sini ketika ada orang yang mendatanginya kok membenarkan, nah ini menjadi kufur. Wong kufur dibenerke. Nek wong kufur atau orang yang syirik, kita membenarkannya, benar, nggak salah. Nah, itu yang bisa mengakibatkan orang yang mendatangi kahin ataupun juru ramal itu menjadi kufur. Nah, dari hadis tersebut, man ata'arrafan atau kahinan ini nggak bisa kita langsung klaim kahin dengan araf itu sama persis dengan dukun-dukun yang ada di Nusantara, karena macam-macam dukun ataupun paranormal di Indonesia itu tidak semuanya itu notabene itu sama persis, ataupun predikatnya itu sama persis dengan kahin atau araf, juru ramal yang ada atau yang sedang terjadi di masa Rasulullah dulu dan di masa pra kenabian. Dari situ kita harus tahu kahin itu siapa dan araf itu siapa. Araf itu adalah juru ramal yang mengetahui informasi-informasi hal yang sudah lewat. Mereka kejadian yang sudah beberapa hari kemarin itu dia ketahui. Gitu. Kalau kahin itu sebaliknya, man yukhbiru amma yahdisu, orang yang memberi kabar informasi kejadian yang akan datang. Ini cuma kebalikan saja ya, antara kejadian yang masa lampau dengan kejadian yang akan datang. Nah, ini dua-duanya ini ya sudah tidak umum. Kejadian sudah lampau dia nggak melihat kok tahu, kejadian yang akan datang dia belum ngalamin kok tahu. Nah, ini kita membahas tersebut dulu, kenapa kok bisa tahu. Kahin dengan araf zaman dahulu, juru ramal zaman dahulu,
Ini bisa tahu karena ada bisikan jin yang telah mencuri informasi ataupun kabar-kabar Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada malaikat. Tadi jin zaman dahulu itu nguping apa yang diinformasikan Allah kepada malaikat besok yang akan terjadi seperti ini. Jin nguping malaiku moro ning tukang kahin ataupun juru ramal. Itu zaman dahulu seperti itu. Kemudian kahin atau araf itu mengatakan saya ini ya benar-benar tahu hal gaib, sehingga menganggap dirinya itu ampuh, padahal yang tahu hal gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian hambanya yang Allah kehendaki, seperti halnya para utusan, seperti para nabi. Ini itu sudah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65 itu, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Di sini sudah jelas ya bahwa yang tahu hal-hal gaib di langit dan di bumi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari hamba-hamba Allah yang tahu hal gaib seperti halnya para nabi, itu adalah pengecualian. Nah, kalau selain itu, kalau prosesnya melalui jalur pencurian jin menuju pencurian jin terhadap informasi Allah yang diberikan kepada malaikat, ini tidak masuk tergolong situ. Nah, ini sudah jelas. Ini terkait kahin. Araf zaman dahulu itu sangat benci kepada para rasul, sangat benci kepada Rasulullah. Dia itu bisa dihukumi kufur karena dia itu ya tidak patuh terhadap apa yang diajarkan Rasul, malah dia itu nyaingi Rasulullah. Rasulullah itu kan dulu ya tahu hal-hal gaib, seperti halnya kisahnya Nabi Musa itu kan tahu para kaumnya itu telah menyimpan makanan-makanan haram dan yang lainnya. Ini tidak janggal. Ataupun Rasulullah itu ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis saati. Jawabannya Rasulullah, mal mas'ulu bi'alama minasail. Yang tahu terhadap permasalahan yang ditanyakan itu yang tanya sendiri. Soalnya hari kiamat itu bagaimana, saya nggak tahu. Udah, malaikatnya bertanya lagi, akhbirni an amarotiha. Udah, kasih tahu saya terhadap tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa. Oh, tanda-tanda hari kiamat seperti ini. Ya, Nabi itu tahu hal-hal demikian. Nah, inilah kahin dengan araf dulu itu ingin menyaingi Nabi Muhammad. Saya tahu hal-hal gaib, besok akan terjadi seperti ini, besok akan terjadi angin kencang. Seperti itulah, ini menyaingi Nabi Muhammad. Makanya araf dengan kahin zaman dahulu seperti itu. Zaman sekarang apa? Demikian. Dukun-dukun atau para roma di Indonesia tentu perlu kita kaji. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.